Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Ananda. Saya dari kelas 10 Pemasaran 1 Sekolah SMK Negeri 1 Banyuwangi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan biografi salah satu pahlawan nasional yang terkenal, yaitu I Gusti Ngurah Rai. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, saya akan membahas siapa itu I Gusti Ngurah Rai. I Gusti Ngurah Rai adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai pemimpin perjuangan rakyat Bali melawan Belanda dalam pertempuran Margarana pada tanggal 20 November 1946. I Gusti Ngurah Rai lahir di Bandung, Bali 30 Januari 1917. I Gusti Ngurah Rai merupakan keturunan bangsawan. Ayahnya, I Gusti Ngurah Pajung, adalah seorang camat di daerah Petang. Sejak beliau kecil, I Gusti Ngurah Rai sudah memang tertarik dengan dunia kemiliteran. Karena itu, beliau setelah menyelesaikan pendidikannya di Holland Inlet School His Denpasar dan juga Mir Gabriel Lager on the Ridge Mulu, Malang, I Gusti Ngurah Rai kemudian bergabung dengan Sekolah Kader Militer Prayoda Bali Gianyar yang memang pada saat itu diisi oleh para pemuda dari kalangan bangsawan lokal. Pada tahun 1940, I Gusti Ngurah Rai akhirnya lulus dan dilantik sebagai Letnan II. Dan setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya kembali di Corps of Leading Forces of Siren Kokoro, Magelang, dan Pendidikan Artileri Malang. Pada masa pendudukan Jepang, I Gusti Ngurah Rai bekerja menjadi pegawai di salah satu perusahaan yang memang pada saat itu bergerak di bidang pembelian padi rakyat, yaitu Mitsui Musen Kaisha. I Gusti Ngurah Rai tidak bergabung dengan sekolah kemiliteran bentukan Jepang, tetapi beliau menghimpun pemuda-pemuda di Bali dalam gerakan anti-fasis GAF. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Badan Keamanan Rakyat BKR diganti nama menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau bisa disebut dengan TKR, dan I Gusti Ngurah Rai ditunjuk sebagai Komandan TKR wilayah Sunda Kecil yang meliputi Bali dan juga Nusa Tenggara. Sebagai Komandan TKR Sunda Kecil, I Gusti Ngurah Rai merasa perlu untuk melakukan konsolidasi dengan pimpinan TKR Pusat yang saat itu bermarkas di Yogyakarta. Sampai di Yogyakarta, I Gusti Ngurah Rai dilantik menjadi Komandan Resimen Sunda Kecil berpangkat Letnan Kolonel. Kembalinya I Gusti Ngurah Rai dari Yogyakarta dengan bantuan persenjataan, beliau mendapatkan kabar bahwasannya Belanda telah menduduki Bali dengan memengaruhi raja-raja yang ada di Bali bersama Cium Wanara. Pasukan kecil yang dibentuk oleh I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 18 November 1946 yang menyerang Tambanan dan berhasil membuat satu detasemen Belanda bersenjata lengkap lainnya. Pertempuran tersebut dilatar belakangi dengan kekecewaan I Gusti Ngurah Rai atas hasil dari diplomasi antara Belanda dan juga pemerintah Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pemerintah Belanda mengakui bahwa kekuasaan Indonesia yang meliputi Pulau Jawa, Madura, dan Sumatera, akan tetapi Bali hanya diakui menjadi bagian dari negara Indonesia Timur buatan Belanda. Kekalahan di pertempuran tersebut memicu Belanda untuk membalaskan dengan menggerakkan seluruh kekuatannya yang ada di Pulau Bali dan juga Lombok, sebanyak kurang lebih 2.000 pasukan dan bersenjata lengkap dan juga sejumlah pesawat terbang. Belanda pun menyerang I Gusti Ngurah Rai dan pasukan kecilnya. Dalam pertempuran tersebut,
Pertahanan demi pertahanan yang dibentuk oleh I Gusti Ngurah Rai hancur. Di desa Margarana, pertahanan terakhir Ciung Wanara, I Gusti Ngurah Rai dan pasukan kecilnya berhasil dikalahkan. Perang tersebut akhirnya dikenal dengan sebutan Perang Puputan Margarana karena sebelum gugur I Gusti Ngurah Rai sempat meneriakkan kata puputan yang berarti perang habis-habisan sampai mati. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 20 November 1946. Dan berkat jasanya tersebut, I Gusti Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra dan dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen TNI Anumerta. Tidak hanya itu, beliau juga mendapatkan gelar Pahlawan Nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 63 TK 1975 tanggal 9 Agustus 1975. I Gusti Ngurah Rai juga dijadikan sebagai nama bandara dan nama jalan di Bali serta gambarnya yang tertera di uang pecahan Rp50.000. Ada pula acara tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 20 November sebagai momen mengingat sejarah Puputan Margarana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.